Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Ahad tanggal 14 Januari 2024 bersama saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV. Kali ini saya akan kembali mengabarkan soal kelanjutan masalah investasi perumahan yang diduga sebagai penipuan yang dilakukan oleh CV Keisha Al-Mansur dan pemiliknya yakni Haji Amanah atau Arab, yang belakangan dalam perkembangan kasus ini mencuatkan nama Jam'an Nurhoti Mansur atau Yusuf Mansur sebagai bagian dari masalah ini. Saudara-saudara, video saya terakhir tentang masalah ini berkaitan dengan Abdul Aziz namanya, yang merupakan orang bagian dari Keisha Al-Mansur atau orang marketing dari CV Keisha Al-Mansur itu. Setelah sebelumnya video saya tentang Zeni Mustafa yang mewakili para korban untuk melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya. Saudara-saudara, untuk melengkapi bahan-bahan di Polda Metro Jaya, hari ini, hari A, tanggal 14 Januari, Zeni Mustafa bersama beberapa korban itu melakukan identifikasi ulang soal lokasi-lokasi di mana Amanah atau Keisha Al-Mansur menjual rumah-rumah itu kepada korban-korbannya. Dalam proses identifikasi ini atau kunjungan terhadap lokasi-lokasi itu, tak henti-hentinya para korban menyebut nama Jam'an Nurhoti Mansur atau Yusuf Mansur. Begitu juga tetangga di sekitar lokasi perumahan tersebut juga selalu menyebutkan Yusuf Mansur sebagai bagian dari masalah ini. Salah satu lokasi tempat perumahan Keisha Al-Mansur itu di Bilangan Kenanga namanya. Di situ orang yang berada di dekat situ, di lingkungan situ, mengatakan bahwa jika bertanya soal perumahan Keisha Al-Mansur, maka semuanya bermuara atau semuanya yang bisa menjawab ini adalah Yusuf Mansur sendiri. Nah, saudara-saudara, bagaimana suasana kami mendatangi lokasi-lokasi di mana CV Keisha Al-Mansur menjual perumahan tersebut? Nanti bisa dilihat di video berikut ini, termasuk kami mendatangi rumah Amanah, di mana rumah tersebut sekarang sudah ditempati oleh salah seorang sepupu dari Haji Amanah atau Arab tersebut. Dari rumah tersebut jarak ke pesantren Darul Quran miliknya Yusuf Mansur itu hanya sekitar kurang lebih 100 meter dari rumah Amanah tersebut. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Nanti pada video-video berikutnya saya akan mengabarkan perkembangan dari Bandung, di mana sejumlah karyawan Paytren menggugat perusahaannya Jam'an itu. Sebagaimana sejauh mana perkembangannya nanti saya akan kabari di video berikut ini. Terima kasih banyak sudah melihat video saya, memperhatikan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prio, rumahnya Mas Prio yang mana ya? Yang tadinya? Yang ini yang pojok, Pak. Pojok ini ya? Ini yang memang masih dibangun untuk Mas Prio? Iya. Ukurannya berapa nih Mas? Luas sana sekitar 70 meteran. Jadi hasilnya terakhir begini ya? Iya. Ini daerahnya apa namanya Mas? Daerah Poris. Poris ya? Ini hasil rumahnya Mas Prio. Berapa uang mukanya Mas Prio? Waktu saya DP 225 juta. 225 juta. Akhirnya rumahnya nggak jadi. Seperti ini 225 juta ya Mas. Oke, kita lanjut jalan. Ini Bu LC ya, lokasi rumahnya, tanahnya Bu ya. Iya betul Pak. Berapa meter ya Ibu mau beli? Saya dijanjikan 70. 70. Ibu DP-nya berapa Bu? 288 juta. 288 juta. Bu LC tinggal di mana Bu? Saya sekarang masih ngontrak di Cikokol Pak. Masih ngontrak di Cikokol. Iya. Ini jalan apa namanya Bu? Cipondo ya Pak. Saya Mas Prio, kasih taunya ini jalan Cipondo. apa? Berapa kan? Apa? Supaya latihan kecamatan Cipondo. Oke. Bahkan dulu belum berdiri Pak. Belum berdiri ya? Belum berdiri. Masih tempat-tempat penumpukan sampah kayak gini. Iya. Jadi Bu Elsie masih ngontrak ya Bu sekarang? Betul Pak. 288 juta ya? Betul. Oke. Mantap.
Ini saya lagi dengan bapak ini korban Kaisal Mansur mau meninjau lokasi tanah mereka yang mereka beli dari Kaisal Mansur atau Arab, pemiliknya Arab. Mas, Itu dia datangnya tanahnya di mana, Pak? pikat apa juga. Kenanga. Kalau abangnya gimana? Sama. Kenanga juga. Kenangan nih semua nih. Pak Agus sini juga. Pak Agus. Saya yang tadi Oh, tadi oh. sama ini. Oh, Mas Prio ya. Iya. Kalau ini Kang Ari di mana Busri. tanahnya? Busri Kenangan juga. Maksudnya sih datanya. Ada ya. Kenanga itu masih di Cipondo sini ya? Dekat santrennya Mansur. Oh, di Darul Quran itu. dekat- Iya. Jadi gondrong maksudnya dia. santren ini kantornya agak sono dikit Kenanga. Oh. Jadi dekat banget dengan Ya, aku tapi ya. naik kendaraan kalau jalan kaki ngos-ngosan. Dari sini kita naik mobil ya Pak? Iya. Saya naik motor. Oke, sekalian kita tinjau. Banyak. Yang di Kenangas itu berapa banyak Pak Agus? Hah? Yang di Kenangas itu berapa banyak teman-teman yang kena? Ini aja ada berapa Pak nih dari kenangan? Ada 20 lebih kali Pak. Yang lokasi yang kemudian ditempati oleh guru-guru dakwah itu mana Pak? Gibran tuh lokasinya, Gibran mana dia? Belum datang ya kalau itu. Tanah, garut. Oke, kita ke sekarang kita ke Kenanga ya Pak. Sambil lihat Kantornya dulu lah. Kantornya, Pak. Kantor baru Kenanga. Boleh lihat lokasi yang ditempatin dulu. Ini adalah rumahnya Amanah atau Arab yang punya Kaisal Mansur. Kalau banyak kendaraan ini adalah kendaraan para korban Pak Zahid Mustafa kendaraannya. Tapi rumahnya hanya di tempat itu saja. Dekat sini adalah pesantren Darul Quran. Hanya berjarak kurang dari 50 meter. Pas di samping di sebelah ada alamat rumahnya mana. Nah, kalau saya berdiri dari rumah Amanah ke pesantren Darul Quran kelihatan. Oke. Kelihatan pesantren Darul Quran. Jadi sangat mungkin Amanah atau Haji Arab ini memang berteman atau minimal kenal dekat dengan saling kenal dengan Jamal Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur. Ini wajah para korban-korban. Di sini ada rumahnya Amanah. Dulu waktu ditawarkan yang mana Bu sama Pak Saya pernah Arab ditawarin itu? sama ini Bu, antara ini sama ini dua. Oh, waktu itu masih Kosong, masih kosong. Berapa Yang waktu ini itu? Udah dibangun semua. Ah, waktu itu Ibu kasih berapa? Apanya Bu? DP atau Oh, saya dulu DP masuk 150. 150 ya? Ah. Waktu masih kosong ya? Kosong masih tanah ini ya? Masih dulu masih kosong Bu. Orang udah isi dari anak saya yang bontot masih dahi Bu. Kelas masih kawan. Sampai sekarang udah gede. Baik, terima kasih. Haji Asmadi, orang Kebon Jeruk ya, yang perjuangan dulu itu tanah dijual Ke ke Haji Arab, Arab. Haji Ismail jual ke Arab. bukan Haji Asmadi yang jual, Oh. anaknya, Madi udah meninggal. anaknya yang pertama Jual ke Arab. jual ke Haji Arab, Nah, kagak Cuman nggak belum ngomong. keputusan harga dia udah bangun tanah. Ternyata udah di DP-in sama Haji Arab waktu itu berapa ratus juta, udah masuk DP, Ya. sampai jalan terus katanya ini akhirnya dibongkar kan. sama Haji Arab karena dia udah ngasih DP, mungkin kesepakatan sama anaknya ya. DP bisa dibangun, bisa diproses. Belum bilang sama Belum istrinya, bilang sama Madi keluarganya yang lain. Dibangun sama Arab. Iya, udah dibangun. Arab jual. Arab, iya Arab udah masalah unit tuh, baru dibikin pondasi sama kaplingan. Itu orang udah pada DP semua. Itu udah banyak DP di unit Tahun udah berapa? Tapi dia belum bayar penyebabnya. Itu tahun berapa ya? Ya, udah tidak kan Mari. Ada 3 tahun Jadi Mas. Arab udah bangun, Iya. dia diterima DP. Ini Udah nih, terima DP. AFA baru DP doang Baru serat. DP. Baru dibangun. 100 juta Cuma bangun. istrinya Pak Haji Madi belum tahu bahwa tanah ini udah dijual sama anaknya. Akhirnya digusur sama Haji Ahmadi.
Terus Arabnya udah bangun diusul aja. sama keluarganya, pas datang kemari diusul nih gimana. Pas ternyata di ini masuk 500 juta. Oh, itu dia. Kalau nggak salah udah masuk 500 juta, istrinya belum udah tahu. Tapi isinya nggak tahu. Terus istrinya ngusul, bersedul nih ini, cuma ini tak udah dibangun. Tapi akhirnya pembayaran Adin. Arab ngasih ke Yusuf Mansur. Ke Yusuf Mansur apanya? Yusuf Mansur yang bayar nih. Tanah ini Yang lapas. lunasin ke pemilik yang itu. Yang pertama? Iya. Iya, yang pertama udah dilunasin tanahnya Sama sama Yusuf Yusuf Mansur. Mansur. Jadi sekarang punya Yusuf Mansur kan? Sekarang tanah ini punya Yusuf Mansur. Iya, Yusuf Mansur. Nah, yang pemilik rumah yang sekarang. Bangunannya punya Arab, tanahnya punya Yusuf Mansur. Iya. Jadi orang-orang ini beli rumah, bikin rumah ini belinya ke Arab. Karena ya Arab yang masarin. Arab semua yang beli rumah ini. Tapi tanahnya punya Yusuf Mansur. Kan? Iya, sekarang karena udah Segitu setelah mah udah masih tanah si dipasarin. Arab, waktu Arab jualin masih tanah Arab. Karena yang ngerti dan tadi lunasin tanah ini, terus usul sana Berarti Yusuf Mansur dan Arab ada kerjasama dong? Ya ada, emang kerjasama dia. Kan Arab itu anak buahnya Yusuf Mansur juga kan. Arab itu anak Yusuf. Anak Nah, buahnya. sekarang rumah ini bangunannya punya Arab, tanahnya punya Yusuf Mansur. Iya. Nah, belum punya jauh. Karena Yusuf Mansur itu yang lunasin tanah ini. Arab tadi DP doang. Ada beli doang. Yang masih ke pemilik Haji Ahmad itu keluarga Yusuf Mansur. Enggak aja Arab itu. Jadi status tanah ini tetap Yusuf Mansur. Yusuf Mansur, Tapi yayasan. orang ini yang Yusuf Mansur anak buahnya sini sekretaris Yusuf Mansur ada tuh. Ada anak buah yang tinggal sini. Ada di sini Ada tinggal satu. dua orang. Iya 2 orang. Siapa tuh? Pak Padi. Pak Padi satu lagi, siapa? Sadling ngajar tuh. Nggak kenal kalau yang satu Ya, Nah, ini dia. kalau korban-korban Siti Al-Mansur ini kan mereka kan di rumah sini. Heeh. Arab kan kabur. Iya. Itu termasuk yang apa? Yang dibangun oleh Arab. Yang ini bukan. Iya, itu benar. Ini bangunan Arab. Tapi kan mereka nggak bisa dapat rumahnya. Yang korban ini. Ya karena unit udah dijual sama yang ini yang pertama. Yang jadi gini loh Pak. Pertama itu udah dijual sama Arab ya kan, jual ini udah ini tangan pertama dah maksudnya dialihkan, dioperalih ke yayasan Yusuf Mansur. Nah, mungkin sepihak dipasarin lagi karena ini pembayaran mandek. Mandeknya karena ini nggak bisa ngunjungin surat Yusuf Mansur. Jadi yang jual ke Yusuf Mansur tetap Arab. Iya Arab awalnya. Kalau yang sekarang mungkin nggak tahu nih bisa juga Yusuf Yang Mansur. jual ke Yusuf Mansur Arab. Ya antara duanya ini sangkut paut tuh. Alamat belakangnya apa, Pak? Jalan Ki Haji Dewantoro, RT 06 RW 01 Gondong. Kelurahan Gondong. Gondrong. Pondok maksudnya. Cibondo. Ini sampai sana, Bos, anunya. Ya, bentar